pemirsa, selamat datang di On The Screen. Hari ini kita kedatangan narasumber lagi nih, tapi ada yang sedikit berbeda. Karena hari ini narasumbernya ini membawa karya, biasanya kan film ya pemirsa ya. Tapi episode kali ini itu adalah web series. Seperti apa web seriesnya dan ada siapa narasumbernya, nanti akan kita bahas bareng sama aku Lia Gisti di On The Screen. Nah pemirsa, daripada kelamaan lah ya, langsung aja nih kita sapa dulu narasumber kita di sini adalah teman-teman dari SMK Negeri 1 Slawi. Halo Ibu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, baik ya Bu ya. Perjalanan gimana Bu? Ke Balik Kecil? Lancar ya, nggak macet ya? Ya alhamdulillah. Oke, ini Bu masih dalam keadaan sehat ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Oke. Oke, selanjutnya nih di sini ada Nisa. Halo Nisa. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nggak ngantuk ya? Enggak. Masih semangat ya. Selanjutnya nih ada bocil 2 nih pemirsa. Kita sapa dulu. Halo Kevin. Ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini Kevin? Oh, alhamdulillah baik. Baik ya. Udah makan belum? Udah tadi. Oke, sebelahnya nih ada siapa? Kevin. Rehan. Halo Rehan. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Udah makan? Udah. Nanti mau makan lagi? Enggak lah. Oh iya, oke. Oke, ini Nisa web seriesnya judulnya apa nih? Ijolan. Ijolan. Oke, nanti kita akan bahas Ijolan. Tapi sebelum itu kita nonton web seriesnya dulu bareng-bareng ya. Boleh ya Bu ya? Oke, boleh ya Kevin ya? Iya. Oke. Pemirsa, kita nonton dulu ya. Ini dia web series Ijolan. Kanang kang cinarito greget oseng sadya tanpi nemu jaman mangkin greget kang tan pralaya. Enak ya jadi kamu? Si Vimen. Ya, kalau pulang sekolah bisa mandi di sungai, main layangan, terus main sepeda-sepedaan lah. Ya, enak lah pokoknya. Aku mah pulang sekolah harus les matematika, bahasa Inggris. Nggak kayak kamu bisa naik kerbau. Tapi kan enak kon, sepatunya apik, tasnya keren, umai gede, jajannya akeh. Nyota. Kah. Ang ijolen. Oke, bahasa Tegal susah. Sampai maning, Mak. Anane kuwe nang. Apa sih yang merah sih, Mak?
Bisa nggak? Bisa. Oh ya, ngomong-ngomong, makan yuk, udah lapar nih. Nih. Hai pemirsa, kita baru saja menyaksikan web series Ijolan. Keren banget ya nih Nisa, Bu Nur, Kevin dan juga Rehan udah nonton web seriesnya belum? Udah sih yang versi sebagian, tapi Gimana, keren nggak? ya alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Kalau Rehan nih kasih nilai dong buat web seriesnya berapa nih? Kan 100 banget nih. Berarti udah bagus pol ya? Iya, oke. Oke, Nisa, ini kan sebagai sutradara ya. Ini awal idenya tuh dari mana sih bikin web series Ijolan tuh? Oke, baik. Awalnya tuh dari istilah yang masyarakat sebut biasanya. Maksudnya di masyarakat umum itu sawang sinawang. Sawang sinawang, apa Iya, tuh? Jadi kayak misal si miskin dan si kaya itu membandingkan. Enak Oke. ya jadi si miskin, begitu juga sebaliknya. Kemudian dari tim Bengkel Cinema, begitu naskah yang sawang sinawang itu jadi, kemudian diperbaiki. Terus Oke. sampai naskahnya itu jadi, baru mulai syuting Ijolan gitu. Baru mulai syuting Ijolan Iya. gitu ya. Kalau ini proses pemilihan pemain nih, ini kan ada Bu Nur sebagai ibu guru ya Bu ya. Ini gimana Bu? Awalnya diajakin buat, yuk Bu ikut main di web series kita yuk gitu. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya nggak ngerti Mbak, karena pertama yang dihubungi adalah anak kami kelas 4 ini, ya kelas 4. Ternyata berjalannya waktu itu membutuhkan peran kepala sekolah. Kepala sekolah. Akhirnya saya diajak gitu. Akhirnya oke, ayo saya mau deh main gitu ya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Ada kesulitan nggak Bu selama syuting Oh kemarin? ya, kesulitannya ada sih, antara lain untuk kegiatan kepala sekolah kan banyak. Iya betul. Kadang-kadang berbarengan. Sudah jadwalnya syuting hari ini, ternyata ada kegiatan kepala Waktunya sekolah. yang tidak ya. tepat gitu Jadi ya Bu ya. waktunya yang ditunda lagi. Harus lagi memang syuting. menyesuaikan waktu antara Iya, sekolah dengan iya, syuting ya. iya. Ini kalau Kevin nih kemarin syutingnya gimana, seru nggak? Iya sih, seru bisa main-main di desa sekalian. Oh, sebelumnya belum pernah main ke desa? Belum sih, Oh belum. Nanti main di sawah sini mau nggak? beda sama yang di sana. Oh beda. Bedanya apa tuh sama-sama sawah loh? Iya, kalau di Guci kelihatan gunungnya, Oh, gitu. anginnya seger. Oke, nanti kita main ke pantai aja ya, Pekalongan ya, sama Rehan ya, mau nggak? Oh mau, oke. Habis ini ya. Dulu mungkin. Oh. Oh iya, oke, siap. Kalau Rehan nih gimana kemarin, seru nggak? Seru. Seru. Gimana sih awalnya diajakin, yuk Rehan main web series yuk gitu? Takut Kenapa takut? karena deg-degan. Oh karena deg-degan. Tapi kalau udah main udah ya, seneng ya, seru ya, nagih ya. Oke. Kalau Nisa nih, boleh dong ceritain proses produksinya web series. Kan mungkin berbeda juga ya dengan produksi film ya pastinya ya. Gimana tuh? Proses produk web series ini kami bagi dua Mbak. Jadi sebelumnya itu ada Ijol 1, Ijol 2 yang kemudian digabung jadi web series. Ada Ijol 1 dan Ijol 2 Ya, itu. jadi kayak dibagi dua gitu. Karena kan waktunya berbeda. Di tengah-tengah itu kayak ada kegiatan, ada agenda ya, kita harus stop produksinya. Oh itu Jadi dari berarti. satu skenario dibagi dua. Oh satu skenario dibagi dua, akhirnya dijadiin satu. Iya, Akhirnya terbit Ijolan. Sekarang Betul. masih tayang episode 1 ya? kurang belum.
belum ada langsung digabung gitu. Oke, kayak gitu. Pokoknya nanti kalau mau lihat lengkapnya di mana tuh? Ada di YouTube-nya Bengkel Cinema Indonesia. Bengkel Cinema Indonesia. Oke, pemirsa nanti ditunggu aja ya film web series Ijolan di YouTube Bengkel Cinema Indonesia. Tapi gimana sih kemarin waktu produksi, ada kendala nggak? Banyak. Apa Karena, tuh? ya kan kita baru pertama nih produksi film. Oke. Belum tahu banyak hal, tapi ya dari tim Bengkel Cinema membantu kami, mendampingi. Jadi lebih banyak dari pengalaman itu Bengkel Cinema membantu gitu ya Membantu. dalam produksi. Tapi gimana kemarin sama Bengkel Cinema? Seru dong? seru banget. Seru banget. Ada yang galak nggak? Ada Pak Andi galak nggak, Pak Andi? Galak tapi membimbing lah ya. Iya. Siapa lagi yang dari Bengkel Cinema? Ada Bu Nina, Ada Kak Bu Nina. Seno. Bu Nina nggak ikut hadir ya di sini ya? Tapi seru ya ke depannya Seru ya. banget. Oke. Kalau Ibu Nur nih, gimana Bu melihat siswa-siswinya akhirnya berhasil membuat web series nih, Bu? Alhamdulillah, saya tidak menyangka ya, ternyata ada bakat terpendam. Oke. Terutama si Rehan ini, bahasa Tegalnya aduh bukan main hebatnya. Iya ya, pakainya bahasa Iya, Jawa asli. full ya dari awal ya. Kayaknya ini memang sengaja untuk mempromosikan bahasa Tegal, Mbak, Oke. supaya bahasa daerah tidak terlupakan. Oke. Salah satu Caranya adalah tujuannya melalui itu. karya web Iya. series ini ya. Iya. Terus ini katanya web series Ijolan ini tuh dibuat dalam bulan bahasa Kemendikbud. Apa tuh, Nisa? Bulan bahasa Iya, yang Kemendikbud itu iya betul. Dari web seriesnya. dari web series. Iya, Iya, betul. jadi waktu kemarin pertama Mm-mm. adanya Ijolan itu karena bukan disuruh sih, lebih disarankan ikut event. Oke. Karena Oh, ini Kemendikbud. awalnya untuk event Iya, ya. betul. Akhirnya membentuk sebuah karya project Iya, betul. kayak gitu. Ini kedepannya udah ada rencana buat bikin apa lagi gitu? Insya Allah masih dilanjutkan. Oh, masih dilanjutkan. Kedepannya projectnya belum ada lagi ya bocorannya ya? Belum. Belum. Kalau Bu Nur nih, Bu, untuk mungkin mewakili Nisa, Rehan dan juga Kevin, ini pesan apa sih, Bu, yang ingin disampaikan nih melalui web series Ijolan? Ini kan berarti tentang bahasa juga ya, Iya. bahasa Tegal. Kevin juga menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi intisarinya cerita Ijolan ini adalah yang kaya pengen menjadi miskin, yang miskin Oke. pengen seperti anak yang kaya. Intinya setiap orang itu harus mensyukuri apa yang dia Apa yang kita miliki. punya. Iya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa kita patut melestarikan bahasa daerah. Oke. Kalau dilihat bahasa Tegal itu kelihatannya kasar, tapi sebetulnya tidak, Mbak. Memang Jadi ciri memang, khasnya iya. gitu ya, Bu ya. Setiap daerah kan punya ciri khas tersendiri. Iya, betul. Dan si Kevin ini menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi nanti anak saya harapkan bisa bahasa Indonesia dan tidak melupakan bahasa Bahasa daerahnya sendiri. daerahnya. Oke. Kevin bisa bahasa Jawa ya, Kevin ya. Iso. Oke, nanti Kevin sama Rehan ini ya bilang ke pemirsa, kita iklan dulu ya pemirsa, tapi pakai bahasa Jawa, bahasa Tegal, bisa nggak? Lihat kamera yang tengah. Dibantu sama Rehan deh. Bareng ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di on the screen. Pakai bahasa Tegal bisa nggak? Oke, 1, 2, 3. Aja main di para pemirsa. Tetap di on On the the screen. Dadah. 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 Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di on the screen. Hai pemirsa, welcome back to On The Screen. Masih dengan web series Ijolan dari SMK Negeri 1 Selawi.
Tapi sekarang nih narasumbernya sudah ganti ya pemirsa ya. Di sini sudah ada Pak Parman. Halo Pak Parman. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini Pak Parman? baik. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah perjalanan lancar ya Pak ya ke Batik TV ya. lancar. Lancar. Ini Pak Parman ini sebagai kepala sekolah, betul ya? Ya. SMK Negeri 1 Selawi. SMK Negeri 1 Selawi. Oke. Di sebelahnya Pak Parman nih ada Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak Agung ini sebagai humas untuk SMK Negeri 1 Selawi, betul? Ya, Oke, di sebelahnya nih ada Pak Lukman. Halo Pak Lukman, Halo juga Mbak. gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya Pak Lukman nih paling ceria ya hari ini ya. sekali. Senang sekali bisa hadir di sini. Senang sekali, aduh saya juga senang sekali nih bisa hadir di on the screen nih ya. Ini Pak Lukman ini sebagai Kaprodi Ya. Multimedia untuk siswa-siswinya ya. Oke, ini kan kita langsung aja bahas tentang web series karya dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Selawi. Mungkin nih ke Pak Kepala Sekolah dulu nih, Pak Parman. Ini kan melihat siswa-siswinya ini berhasil mengembangkan potensi mereka ya Pak ya dalam membuat karya. Di sini mungkin bisa dibilang karya film, karya web series juga gitu. Apalagi sebelumnya ini juga pernah membuat film juga dan menjadi juara nasional ya, betul ya? Gimana tuh Pak melihat siswa-siswinya akhirnya berhasil? Saya sebagai kepala sekolah merasa bangga anak didik kami menjadi juara dalam kegiatan perfilman maupun hal yang lain. Betul. Oleh karena itu dari Prodi MM yang telah memilih siswa-siswa sebagai insan-insan yang bisa meningkatkan kompetensinya di bidang perfilman. Keren banget ya, pokoknya siswa-siswinya nih Pak ya, keren ya. Karya-karyanya udah nonton belum Pak yang web series Pak? Ya sebagian. Sebagian udah dikasih bocoran lah ya Pak Lukman ya. Oke, kalau Pak Agung nih, ini sebagai humas, ini katanya tuh SMK Negeri 1 Selawi ini ada pengawalan dari Bengkel Sinema Indonesia. Ini gimana sih Pak, awalnya kerjasama kah atau apa? ya baik, terima kasih Mbak. Jadi memang karena kita di SMK ya, kejuruan atau vokasi itu memang erat sekali kaitannya dengan dunia industri. Nah, Bengkel Sinema itu merupakan salah satu studi industri Oke. yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Selawi untuk yang jurusan multimedia. Karena alhamdulillah juga SMK Negeri 1 Selawi ada 6 kompetensi kalian. Oke. Itu sudah ada kerjasama semua dengan studi dengan bentuk kelas industri. Contohnya misalkan tadi MM dengan Bengkel Sinema, kemudian akuntansi itu dengan Pegadaian, Oke. kemudian pemasaran itu dengan Yogya Mall Group, pemasaran tadi ya, perkantorannya dengan Kombas Digital Internasional, RPL-nya dengan Wita Aplikasi Nusantara, dan untuk teknik komputer jaringan dengan PT Telkom Indonesia. Oke. Sehingga sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Berarti memang sudah ada kerjasama untuk Iya. jurusannya masing-masing Iya. gitu ya Pak ya. Jadi kedepannya juga nih siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Selawi juga lebih mudah untuk berkarya. Oke, kalau Pak Lukman nih sebagai Kaprodi ya Pak ya, ini melihat potensi dari siswa-siswinya nih, ada kesulitan nggak sih Pak dalam mengimplementasikan program-program kejuruan kepada siswa-siswinya nih? Ya, betul sekali Pak. Apa yang dikatakan tadi Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Wakahumas, tanpa support mereka berdua, multimedia juga tidak bisa jalan. Nah, dari situlah saya mempunyai tanggung jawab yang besar. Oke. Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih peralatan, kalau siswanya tidak luar biasa, saya merasa bersalah. Oke. Nah, itulah tantangannya. Jadi semaksimal mungkin siswa-siswa saya harus berkarya. Apapun itu, saya sangat menghargai, saya sangat mensupport semuanya. Apalagi dengan dukungan dari Bengkel Sinema Indonesia, tambah juga semangat juga. Itulah yang membawa saya sebagai Kaprodi. Mudah-mudahan dengan bekal inilah siswa ini akan mempunyai sesuatu yang berbeda. Masih muda, berkarya,
untuk kedepannya mudah-mudahan bisa terus berkarya. Kami sebagai Kaprodi tentunya akan mensupport semuanya untuk kemajuan siswa-siswa. Siswa-siswinya. Yang penting sudah ada fasilitas dari sekolah, tinggal siswa-siswi ini memanfaatkan dengan maksimal gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kalau Pak Parman nih Pak, masih semangat ya Pak ya? Masih. Oke, ini kan siswa-siswinya nih baru saja membuat web series. Ini ada pengawasan tertentu nggak sih Pak dari sekolah kepada siswa-siswi? Ada. Apa tuh Pak? Kan, seperti apa? Ini kan masih kelas 12. Oke. Itu kan masih sedang melaksanakan tugas PKL. Oh iya. Dan tiap dalam kegiatan PKL itu ada kegiatan yang pertama adalah monitoring, kemudian juga nanti kalau pas berakhir juga kegiatan penarikan peserta. Dan dalam penarikan peserta itu kan siswa, guru pembimbing itu menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di industri itu apa saja. Nah, nanti juga siswa membuat laporan untuk kegiatan yang berhubungan dengan PKL ini. Oke, oh berarti ini sekaligus tugas juga ya Pak ya untuk siswa-siswinya ya. Tapi kalau mereka sudah sesuai dengan potensinya, dengan passionnya, pasti kayaknya aduh gampang nih. Gitu ya Pak ya. Harapannya pasti yang penting siswa-siswinya seneng dalam berkarya gitu ya. Oke, kalau Pak Lukman nih sebagai Kaprodi ya Pak ya, ini gimana Pak setelah melihat siswa-siswi di jurusannya ini akhirnya berhasil membuat karya lagi? Masih ada suatu kebanggaan sendiri dong nih sebagai Kaprodi juga ya? Betul, yang pertama saya merasa bersyukur mempunyai siswa-siswa hebat. Siswa hebat yang bisa menciptakan sebuah karya. Karya tidak hanya sekedar disimpan, tapi dikeluarkan kemudian mendapat apresiasi dari masyarakat luas juga ya. Dari masyarakat luas. Tentunya itulah kebahagiaan seorang guru melihat peserta didiknya berhasil sukses membuat karya yang betul lain. Sekali. Iya. Oke, aduh keren tentunya banget nih ya. Harapan ke depan bisa memancing siswa-siswa yang lain juga untuk harus lebih dari yang sekarang. Kalau sekarang bisa, berarti siswa-siswa yang lain juga tentunya harus bisa. Dan kalau bisa sih lebih dari yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, terakhir deh nih buat Pak Agung nih, harapannya setelah web series ini tayang apa? Kalau dari sisi sekolah jelas, kami kan memang mendukung setiap kompetensi keahlian atau jurusan itu untuk berkarya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, dengan adanya mitra studi di masing-masing jurusan ini tentu saja hasil-hasil karya seperti yang dihasilkan oleh jurusan MM dengan bantuan Bengkel Cinema tentu saja akan memicu jurusan yang lain untuk juga menghasilkan karya-karya sesuai dengan kompetensinya jurusan masing-masing. Oke, yang penting sesuai dengan jurusan, potensi semuanya oke lah ya. Dan ini kalau SMK di Pekalongan kalau mau prakerin di Bengkel Cinema Indonesia ini juga bisa juga ya pemirsa ya. Pokoknya nanti cari aja infonya di Instagram bisa, di websitenya juga bisa ya pemirsa ya. Oke, terima kasih untuk Pak Parman, Pak Agung dan juga Pak Lukman ya sudah mau mampir di On The Screen ngobrolin tentang web series dari siswa-siswinya. Semoga sukses terus, ditunggu karya-karya selanjutnya juga. Nanti main ke On The Screen lagi ya Pak ya. Oke, pemirsa nggak terasa nih udah 30 menit Lia Gisti menemani Anda. Tetap saksikan On The Screen hanya di Batik TV. Saya Lia Gisti pamit dan sampai jumpa.